Saya mau bertanya, lebih baik nikah dulu baru mapan atau mapan dulu baru nikah? Iyakunu fuqara, kalau dia miskin, yughnihimullah, Allah akan mengkayakan dia. In ja'akum, kalau datang laki-laki ke rumah kamu, hai para bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau datang laki-laki kepada kamu ingin meminang anakmu, adikmu, tardawna dinahu, akhlaknya baik, agamanya baik, wa khuluquhu fazawwijuhu, nikahkan dia. Ingat, kalau mahar tinggi, zina murah. Mahar dibuat melambung, maka zina akan murah. Anak-anak muda, siapkan karton, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Betapa banyak orang-orang yang dulu menikah susah, Allah bukakan pintu rezeki. Saya diundang pengajian konglomerat, orang kaya berat. Ustaz, kata istrinya, waktu kami baru pertama nikah dulu, setiap bertamu ke rumah orang tutup pintu. Kenapa? Karena dia tahu kami mau pinjam beras. Sekarang lihatlah, hebat, megah, mewah. Oleh sebab itu maka orang tua bantu ini anak-anak muda, jangan sampai mereka berzina. Saya mau anak saya punya kepribadian dulu Pak Ustaz, mobil pribadi, rumah pribadi, ruko pribadi. Bagaimana hukumnya menikahi keponakan dari jalur ayah? Saya laki-laki, adik saya laki-laki, adik saya perempuan, adik saya laki-laki punya anak perempuan, saya nikahi dia, nggak boleh, karena dia ponakan saya. Uriman alaikum ummahatukum, mak kamu, wa banatukum, anak kamu, wa akhawatukum, saudari kamu perempuan, wa ammatukum, adik atau kakak ayah kamu, wa akhawakhalatukum, adik atau kakak bibi dari ibu kamu, wa banatul akhi. Ini nggak boleh. Tak boleh kamu menikahi anak saudaramu. Wa banatul ukhti, tak boleh kamu menikahi anak saudarimu. Itu ponakan kamu, nggak boleh kamu nikahi. Macam nggak ada aja perempuan lain. Banyak perempuan serak-serak di jalan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya boleh pergi bersama teman perempuan keluarga tanpa keluar negeri? Apa boleh saya pergi bersama teman perempuan keluar negeri tanpa mahram? Enggak. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'azi mahramin. Tidak boleh pergi kecuali dengan mahram, tapi atas izin suami. Ya, suamimu izin, dia tertekan. Mas, aku mau keluar negeri, ini acara kantor, izinnya? Iya. Suaminya ikatan laki takut bini. Bolehkah perempuan bekerja? Kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, boleh. Syaratnya, yang pertama izin suami, yang kedua tidak bercampur aduk laki-laki perempuan, tak ada khalwat, yang keempat tak meninggalkan kewajiban. Nih, berapa banyak perempuan sekarang lebih lama dengan laki orang daripada laki dia sendiri. Jam 7 berangkat dari rumah, 8, 9, 10, 11, 12 dengan laki orang, makan siang dengan laki orang juga, habis itu sekantor lagi jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 dengan laki orang, pulang sampai rumah masih dengan laki orang juga, main WhatsApp dengan suaminya, hanya setor wajah. Ketika mau berangkat ke kantor, wajahnya cantik, mau ketemu laki orang, di rumahnya macam genderuwo. Tapi kalau perjalanan itu murni kerja, aman, ramai-ramai, jauh daripada fitnah, oke. Bagaimana menyikapi ulama-ulama yang sekuler? Ulama-ulama yang sekuler akan dilawan oleh ulama-ulama yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di Indonesia, di dunia masih banyak ulama-ulama yang tidak hanya membagi Islam, hanya 3: lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Ekonomi tak diurus, politik tak diurus, Islam hanya sekedar pelipur lara. Islam tidak mengurus masalah dunia. Islam ini sekuler, dari sekulum, agama hanya untuk seremonial saja. Hari raya, ketupat, maaf lahir batin, akikah, selesai.
Masya Allah, sekarang lahir ulama-ulama di dunia ini tetap ada. Dunia ini kan panggung sandiwara yang isinya tak lebih daripada 5. Ada penguasa yang zalim, Fir'aun. Ada orang kaya yang zalim, Qarun. Ada orang cerdas tapi ilmunya untuk Fir'aun, Haman. Allah sandingkan dua ini. Inna Fir'auna wa Haman. Ada ulama jahat, Bal'am. Ada orang soleh tapi tertindas, Musa alaihissalam. Hari berganti, musim berubah, pentas bubar, tapi isi dunia itu juga. Ustaz, bagaimana menyikapi pemimpin yang teramat zalim? Doa. Tidak ada kekuatan melebihi doa. Doa silahul mu'min. Saya selalu dalam majlis saya sampaikan doa. Nanti di akhir majlis kita doa. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau belikan kuasa kepada orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Fidel Castro tidak mengenal Tuhan. Dia tak takut sama Tuhan, tapi dia masih sayang sama masyarakat Kolombia. Che Guevara, dia tak takut sama Tuhan, dia komunis, tapi dia masih sayang. Ini ada orang sama Tuhan tak takut, sama rakyat tak sayang. Komplitlah penderitaan. Maka orang-orang seperti ini didoakan kepada Allah, la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Bagaimana cara membangkitkan ekonomi umat? Kami deklarasi di BKB hari Sabtu malam Ahad kemarin di Palembang, tablik akbar, hijrah, bangkitkan ekonomi umat. Pertama, orang-orang kaya, dokter-dokter spesialis yang punya banyak uang waktu itu kumpul buat minimarket, buat retail, buat toko, bantu umat Islam punya. Nah, jangan ceramah aja, belanja tempat orang Islam, belanja tempat orang Islam. Di mana tempatnya Pak Ustaz? Aku nggak tahu tempatnya di mana. Harus ada tempatnya. Nih masjid, di samping masjid ada tanah kosong buat tempat belanja grosir, belanja beras, belanja gula, belanja mie instan, belanja barang umat Islam. Belanja di tempat orang Islam. Karena orang Islam akan bayar zakat, dia akan sedekah, akan infak. Ini mesti ada terus gerakan-gerakan. Padahal di legenda jamaah sudah memiliki koperasi syariah, mendirikan minimarket Kitamat, tapi animo belanja umat masih rendah, belanja ke lain hati. Padahal belanja Kitamat, kenapa tidak belanja? Lembaganya sudah ada. Kalau tidak ada yang tak sesuai, duduk bersama. Jangan sholatnya Islami, puasanya Islami, umrohnya Islami, ekonominya kafiri. Tak betul. Gerakan belanja. Ini kalau belanja di tempat orang non muslim, wow, jor-joran, kasih terus duit Islam. Tapi kalau belanja sama orang Islam, nawarnya minta ampun. Ikannya berapa, Bu? 10.000. 5.000 aja ya. Memangnya ente masuk surga gara-gara 5.000 tuh. Memangnya ente kaya gara-gara 5.000 itu. Tapi kalau sama orang lain 50.000 dia tak terasa. Bagaimana cara mensucikan hati dari sifat-sifat yang mengotori hati kita Pak Ustaz? Lihat dulu kotornya apa, penyakitnya apa. Gak bisa main pukul rata semua nih, enggak. Hasad misalnya, jadi contoh hasad dengki. Ngelihat orang mobil baru, kumat jantung koroner. Gimana caranya? Pertama, ucapkan selamat, salam sama dia, ucapkan selamat. Selamat ya. Oh itu berat tuh. Kita umurnya sama, kerjanya sama, main bareng, tapi dia nikah duluan. Nah itu mengucapkan selamat tuh berat. Selamat ya. Nah kau ucapkan selamat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, yang kedua, doakan dia. Ah, ini jangan lupa doakan dia. Selesai sholat, ya Allah, ini temanku baru aja menikah. Aku nggak terlalu sakit kalau dia menikah, ya Allah. Yang ku sakitkan, aku suka sama istri dia itu. Tapi dia Valentino Rossi, dia salib aku duluan. Ganti yang lebih kaya, lebih cantik daripada itu, ya Allah. Jangan kuat-kuat, nanti dengar teman sebelah. Oh, ente ada hati ya kan. Pertama, doakan dia langsung. Yang kedua, doakan dia daripada jauh, dari rumah, dari mana jauh. Yang ketiga,
minta kepada Allah. Selesai wudu, wudu zahir sudah, batinnya Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, sucikan hati, waj'alni min ibadikas shalihin. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan ilmu dengan ikhlas? Ngaji ke guru yang sesuai dengan ilmu dan amal. Ada kiai-kiai kita datang ke ustaz. Di sini di Bogor ada majelis Tafaqquh Fiddin, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Semua sanad-sanad kitab mazhab Syafi'iyah ada kepalanya. Murid langsung dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Saya pergi ketemu Syekh Ali Jum'ah. Syekh ajiz nih, kasih saya ijazah Syekh. Ajaztuka jami'a marwiyati wa kutubi wa mu'allafati. Aku ijazahkan kepada engkau semua kitabku, semua zikir-zikir, semua kitab-kitabku, semua hadis-hadisku, kuriwayatkan untukmu semuanya. Dikasihnya kitab ijazah. Saya tengok dari mana Syekh Ali Jum'ah ngambil ijazah. Hari Jumat dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, salah satu gurunya, banyak guru-gurunya yang lain. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, salah satu muridnya adalah Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki. Nanti akan diundang tablik akbar kemana? Panggil, belajar, ambil. Bukan saya menafikan kiai-kiai yang lain, mungkin saya tak kenal, mungkin saya tak tahu. Belajar dari kiai-kiai kita yang mukhlisin, yang baik, amalkan. Gak paham nanya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Banyak di daerah Parung, banyak kiai-kiai, Habib-habib. Saya pernah dengar di salah satu kajian dikatakan saat itu bahwa rahmat Allah ada 100, yang 99 diantaranya disimpan Allah, satu rahmat diturunkan Allah. Apakah itu benar? Inna lillahi tis'atan, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat, lalu diturunkannya satu. Yang satu rahmat itulah rebut-rebutan antara kita dengan gajah. Seandainya tidak ada rahmat pada gajah, kakinya yang besar sudah menginjak anaknya. Sudah lama gajah punah dari atas muka bumi. Seandainya rahmat tidak ada pada harimau, harimau bertaring yang lapar, melihat anaknya merah, sudah dia terkam anaknya. Sudah lama harimau punah. Tapi harimau punah bukan karena induknya, tapi karena orang yang tidak ada rahmat di hatinya. Dia kuliti itu harimau. Tidak ada sampai hari ini babi memakan anaknya, walaupun babi itu brutal, haram, tak ada. Kenapa? Ada rahmat di hati babi. Tapi ketika manusia tak ada rahmat dalam hatinya, anak kandungnya dia buang dalam kresek, dia masukkan ke botol, dia campakkan ke sungai, dia campakkan. Tak ada rahmat dalam hatinya. Makanya hadis musalsalat bin awwaliyah. Semalam saya satu majelis dengan Habib Umar, saya salaman, Ustaz ajizni musalsalat bil awwaliyah. Setiap meriwayatkan hadis ke murid, pasti hadis ini yang diriwayatkan. Haddatsani syaikhi an syaikhi syaikhi an syaikhi muttasil bis sanadil muttasil ila sahabil jalil Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hanya yang punya kasih sayang di hatilah yang mendapatkan rahmat Allah. Kasih sayanglah kepada makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat yang ada di langit akan sayang kepadamu. Orang yang tidak ada kasih sayang, man la yarham la yurham. Kita melihat pemabuk, pezina, pemerkosa, bukan marah, kita kasih sayang, kasihan sama dia. Ente, saya kasihan tengok ente masuk neraka jahanam, aku mau selamatkan ente. Maka bawaannya bukan ponis. Nahnu du'an la qudat. Kita ini dai, ngajak orang ke surga, bukan hakim yang pakai padu neraka. Kita ini dai, mengajak orang. Ud'u ila sabil rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata santun, wal mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Ternyata tadi baru jilid 1. Andai dia perlu didebat, debat dia. Seperti Ustadz Ihsan Mokoginta, seperti Zakir Naik, debat dia billati ya ahsan, dengan cara yang santun. Bagaimana menyikapi seorang kakak yang nanti jadi teroris, mau ngebom? Dan saya sering kali dikatakan yang pakai baju syar'i itu suka ngebom. Menyikapi seorang kakak yang nanti
melarang adiknya untuk datang ke majelis taklim dengan alasan nanti jadi teroris. Jangan ikut pengajian Ustadz Somad, itu Ustadz teroris. Jangan ikuti kajian Ustadz dari Sulaiman, itu teroris. Jangan ikuti kajian Ustadz Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, itu teroris. Kamu setan. Mana yang lebih bahaya mas, setan apa teroris? Ini orang dia salah persepsi. Dari mana dia salah persepsi? Salah informasi. Kenapa dia salah informasi? Dia nggak mau tabayun. Yang teroris itu mana? Mana teroris itu? Mana teroris? Oleh sebab itu kamu hadiri pengajian. Kalau dia nggak mau ke masjid, kamu share. Dia punya nomor WhatsApp kan? Kasih video ceramah Ustadz Abdul Somad. Ini yang kamu bilang teroris, kirim sama dia sebanyak. Antum kirim 5-10 video. Nanti satu kan dia dengar, ya ini teroris nih. Ah, ini wajahnya kan wajah teroris. Menurut kamu ciri teroris itu apa mas? Teroris itu berjenggot, berbulu. Sekarang ada teroris yang nggak ada bulunya sama sekali. Asun Wiratu. Teroris, the real teroris, Asun Wiratu. Yang ngomong siapa? Majalah Times Amerika. Jadi ternyata teroris ini harus didudukkan masalah.